Waktu saya ingat sekali waktu dia mau masuk di Universitas Islam Makassar, khususnya pendidikan teknologi informasi ini, ya, dia itu masuknya di mana dulu? Di hukum. Oke. Dia masuk di hukum. Dia masuk di prodi hukum. Prodi hukum. Dia lulus. Ya. Ah, lama kelamaan, kenapa dia mau pindah lagi? Dia urus lagi pindah ke prodi agama. Ya. Pindah ke agama, oke. Ya, akhirnya dia ujung-ujungnya saya tidak tahu kenapa dia tiba-tiba pendidikan teknologi informasi ya. Itu saya tidak tahu ya. Dari hukum ke agama sudah jauh. Iya, sudah jauh. Dari agama ke PTI lagi, pendidikan jauh lagi. Ya, itu juga. Nah, saya kenapa? Oh, ternyata dia mengikuti mengikuti kata orang tuanya. Katanya lebih bagus kau jadi pendidik bidang teknologi, di bidang teknologi. Karena kan kalau sekarang itu peluang besar sekali di Indonesia itu jadi tenaga pendidik. Kan kalau tenaga pendidik juga tidak menutup kemungkinan besar dia bisa juga bekerja sebagai tenaga pendidik ya. Luar ini pendidik. Jadi saya lihat ini yang teman atau mahasiswa saya dari luar Makassar ini dia impal sebenarnya ya, tapi sampai belum menemukan jati diri dia mau kemana ini. Sampai dia sudah masuk 1 semester, nah dia merasa nyaman ini. Ya. Kenapa? Karena mungkin dosen-dosennya juga masih muda, dia juga sering bersama, sharing bagaimana dia kerja itu, bagaimana dia pendidikan itu, apa yang kita mau capai di kuliah. Ya. Apa memang tujuan kita untuk berkuliah ya ujung-ujungnya masuk untuk kerja ya. Ya, jadi tetap belajar di mana saja, tetap mendengar apapun orang katakan, tapi yang memfilter itu diri kita. Jadi lebih banyak berinteraksi untuk mendapatkan hal yang benar. Ya, jadi dan memang tujuan dari berpendidikan juga bukan dalam dunia kerja saja, Pak. Betul. Bisa jadi juga menciptakan lapangan kerja. Iya, betul. Lapangan kerja atau lapangan diri kita sendiri, atau kita membuatkan suatu lapangan kerja yang luas. Iya. Faktor ini urusan dosen kemana, Pak? Ini ceritanya saya lanjut S2 sehingga saya bisa jadi dosen itu. Ya. Saya tamatan teknik informatika UNMAS itu ini S1-nya deh 2011. Oke. Di UNMAS. Nah, saya kerja membantu orang tua berwirausaha lalu ini selalu bantu orang tua itu. Saya lanjut S2 2017. Pada saat itu saya mau lanjut ke jurusan yang sama di UNTAS, teknik informatika juga. Ya, S2. Tapi pada saat itu hari Jumat. Oke. Saya lihat di informasi BMD-nya itu dia tutup di jam 10 kah atau jam 11 sebelum Jumatan ya. Itu Untas ya. Tutupin. Saya cari kampus yang di Makassar yang bisa menerima saya. Ada nih Jumat ya, tapi dia jam 3 atau jam 4 dia tutup ya. Itu UNM. Ya. Saya ambil itu. Alhamdulillah lulus sampai 2019 saya lulus ya. Pada saat itu 2019 saya lanjut juga usahanya orang tua sampai 2021 saya dengar ada teman di Universitas Islam Makassar itu, Pak, teman itu namanya Pak Kamal, dosen teknik informatika dulu ya. Dia mau buka prodi baru ini ya. Dia buka prodi baru tentang pendidikan teknologi informasi. Nah, saya dipanggil dia sama teman, kita bergelut 5 orang membuat suatu proposal terbuka program sendiri. Alhamdulillah akhirnya terbuka di tahun 2023 dan di situ kita mulai menerima mahasiswa baru. Angkatan pertama itu 2023. 2000 mahasiswa barunya angkatan 2023. Iya, itu PTI. Itu masuk di ganjil. Ya, oke. Berarti
Sekarang Pak Bar ini dosen di salah satu universitas, nama universitasnya Universitas Islam Makassar, dan berfokus di prodi Pendidikan Teknologi Informasi. pendidikan teknologi. Loh, para penonton, siapa tahu ada yang berminat ketemu Pak Bar, silakan join bersama Pak Bar di Universitas Islam Makassar, prodi teknologi informasi. Ini Pak, betul sekali Pak. Karena di prodi kami karena dosen-dosennya masih muda juga, banyak pengalaman dan hampir seumuran lah, jadi enak berinteraksi, komunikasi ya baik. Kita selalu juga memberikan peluang untuk mahasiswa baru ke berkarya khususnya di bidang teknologi dan pendidikan. Untuk kemana yang mau menghubungi Pak? Oh bisa di bawah ini. Oke. Nanti di bawah ini. Ada di bawah ini. Bisa. Nanti editor bakal ngirim nonton di bawah ini ada apa? Pak Bar mau share Facebook, IG? Cukup follow YouTube PTI Raja Wali Edukasi. Oke. Nanti para penonton coba follow PTI Raja Wali Edukasi. Iya. Raja Wali Edukasi di channel YouTube. Nah, di situ ada beberapa video aktivitas tentang perkuliahan, Oke. Nah, itu menarik penonton. Untuk adik-adik terutama ya Pak Bar ya. ya betul sekali. Ya betul di bidang pendidikan dan informasi. Bisa datangi sebentar channelnya ada di bawah sini. Pak Bar ya kan? Oh siap. Oke, Pak Bar, saya mau ngomong-ngomong soal teknologi baru Pak Bar. Saat ini sedang berkembang yang namanya AI. Betul. Dan beberapa narasumber di beberapa podcast terkenal juga selalu mengatakan bahwa AI ini bakal menggantikan beberapa pekerjaan manusia. Menurut Pak Bar sendiri, bisa begitu Pak? Nah, untuk teknologi masa ke masa, saya kira tujuan akhirnya itu atau penciptaan teknologi yaitu muara akhirnya itu memang seperti itu. Dia akan bersanding bersama manusia, tapi tidak menggantikan pekerjaan manusia. Cuma dia membantu pekerjaan manusia. Oke. Iya. Seperti Transformers atau pernah nonton Terminator. Oke. Itu gambaran masa depan sebenarnya. Ya. Dia kan itu bentuk humanoid. Ya. Iya. Kan kita dulu kita flashback dulu ini. Saya dulu belajar lunas itu 2011 itu masih kita belajar tentang bagaimana kita mendesain suatu struktur ya. Nah, kayak lengan robot dan lain-lain. Itu belum masuk kepada air sama kecerdasan buatan. Walaupun memang sudah ada singgungannya, sudah ada mata kuliah kecerdasan buatan, tapi tidak sedalam teknologi sekarang yang ada. Nah, kita masih gunakan atau masih sering belajar tentang bagaimana mendesain struktur atau tangan robot atau kaki robot ya. Nah, sampai saat ini 2000 berapa sekarang 2024. Nah, ini bukan lagi kita mendesain kayak rangka-rangka robot dan lain-lain, tapi dia sudah berfokus pada bagaimana robot itu bisa berpikir sendiri, berpikir ya, sudah mana ke otaknya ini ya. Kan kemarin kita tubuhnya kita rangkanya. Iya, rangkanya. Ya. Sekarang masuk di masanya di mana pemikirannya lagi robot ini yang lagi dibumi-bumikan teknologi ya. Kan itu AI sebenarnya mau dipikir bagaimana robot bekerja, bagaimana bagaimana dia mengolah informasi, bagaimana dia mengambil keputusan. Ya. Nah, itu sudah masuk masalahnya. Mungkin kalau tahun ke depan lagi integrasinya bagaimana? Antara sudah masuk nih AI sebagai otaknya, sudah ada nih bodinya atau ininya. Nah, mungkin tahun-tahun berikutnya lagi masuk ada sensor kah, pengembangan sensor kah, atau apa. Jadi bertahap teknologinya. Sehingga akhirnya muncul seperti kayak Terminator, apa ujung-ujungnya. Di tahun ini masih dalam pengembangan otak. Betul, Mas. Pengembangan otak.
Mungkin ke depan, tahun-tahun ke depan akan terintegrasi otak dengan tangan, Iya, otak tangan dengan atau kulit juga, ada Iya. sensor kayak menyerupai kulit ini. Iya, sehingga nanti mereka menyatu, Yang terintegrasi menyatu, semua. jadi humanoid itu Iya, ujungnya. humanoid. Iya, betul. Jadi semua pengembangan atau eh, pengembangan suatu teknologi itu bertahap. Kita semua bisa merasakan. Ya, Ya tidak langsung bisa, tapi by riset, by masa juga ya bertahap, sehingga satu tujuan akhir itu ujung-ujungnya semua tujuannya mengarah ke tujuan akhir. saya menarik yang humanoid itu, Pak. Kalau sudah terjadi seperti itu, kita manusia kira-kira bagaimana, Pak? Apakah bakal kita tergantikan dengan yang mengganggu sebanyak-banyaknya karena perusahaan mungkin tidak mau mengambil resiko? Tapi kalau saya lihat dia akan menggantikan atau tidak tergantung dari ranahnya ya. Ya contohnya kan kita masih menggunakan manusia ya, contohnya di IMIP ya, di IMIP yang tambang itu. Kan tambang itu pakai smelter yang daya melelehnya atau daya pengolahannya itu berapa derajat Celcius ya, sehingga itu ya pasti penggunaan orang. Kemarin kan ada beberapa yang meninggal gara-gara smelternya itu bocor ya. Nah, kemungkinan besar humanoid itu akan digunakan di ini atau bagian pada bisnis yang berbahaya. Oke. Ya untuk Yang resikonya lebih tinggi, lebih tinggi daripada kehilangan nyawa. betul. Jadi akan aspeknya seperti itu. Tuh, itu karena jadi ranahnya itu humanoid ya menggantikan kita kerja memang yang sangat berbahaya. Oke. Iya. Kalau dari AI-nya, Pak, kira-kira bakal adakah pekerjaan tambahan untuk manusia? Maksudnya, AI-nya kan ada nih, Pak. Nah, apakah manusia bakal mendapatkan pekerjaan dari AI tersebut? Saya kira banyak yang menggunakan AI untuk memanfaatkan sampai saat ini ya, baik itu di pendidikan, di konten kreator, ini bagaimana mengambil suatu polisi atau kebijakan, atau dia menjadi bahan diskusi kita untuk mengambil keputusan. Saya kira banyak, karena kenapa kita menggunakan AI? AI kan sudah terintegrasi dengan semua data yang ada di internet ya. Kalau kita mengetik di situ sejarah, tapi tergantung ketika kita, jadi ada rumusnya, ada promnya, ada rumusnya ya. Apakah itu kalau kita bilang tata bahasa Indonesia SPOK-nya, nah kalau di AI juga ada ya kata gitu, kata SPOK yang biasa dibilang prom. Ya kalau kita objeknya dia perkuliahan kelihatan terus muncul. Kalau kita objeknya tentang mobil mobil terus akan muncul. Jadi tergantung dari objek yang kita tanyakan atau sama juga, Pak. Ada juga teman saya itu, dia memanfaatkan AI. gitu. Untuk sebuah kontennya. Mungkin itu yang bakal terjadi. Pemanfaatan baik itu karena ada AI dan siapa pemanfaatan itu. Iya betul. Itu sebenarnya sah-sah saja, Pak. Ya sah-sah saja. Tapi kalau mau dilihat dari penggunaan AI itu, AI juga tidak semata-mata langsung kita benarkan ya hasil dari pengolahan itu, karena itu kan masih dalam ranah tidak ada pembenaran benar atau salahnya. Dia cuma langsung saya mengeluarkan apa yang dia dapat di internet di data atau tata kelola internet ini. Jadi pembenarannya kita yang membenarkan ini. Kalau memang kurang tepat kita jadi filternya jadi tetap kita jadi cerna juga. Iya, tetap itu manusia jadi sentral dari suatu pembenaran. Udah kalau AI masih belum bisa, karena kan masih belum punya hati, nggak tahu dia benar atau salin atau ada ketersinggungan atau gimana belum memiliki perasaan juga. Iya. Pertanyaan terakhir deh, Pak, dari saya, AI itu pintar apa bodoh sih, Pak? Kalau saya bilang AI itu dia pintar atau bodoh, kalau dia pintar
Iya, karena dia bisa menjawab semua pertanyaan. Kalau mau dibilang bodoh, bisa juga. Iya. Karena dia tidak bisa merasakan perasaan Seperti manusia. Dia tidak bisa, contohnya kalau kita mungkin tanya dia bagaimana perasaan saya, bagaimana ya ketika kita sedang iya, sedih atau bagaimana raut muka saya, apakah saya bersedia atau tidak, Iya. dia belum bisa ya. Dia belum bisa menggambarkan hal Iya, tersebut. belum bisa menggambarkan. Nah, itu dia tantangan ke depan. Apakah ini penelitian ayat atau pengembang ayat sudah bisa sampai Oke. Oke, Pak Bar, terima kasih banyak. Diskusi ini siap. menyenangkan dan menarik, Pak. Siap. Sebetulnya saya pun pengen lebih panjang, Pak. Siap. Karena tim kreator katanya tim kreatif sudah mengmodel 30 menit. Iya, 30 menit ini. Saya kira Kurang dari 30 menit kontennya, Pak. bukan video short lagi dia. Video short lagi. Kalau teman saya masih video short, Pak. Oh, masih mainnya video Masih short main, ya. ya. Berarti belum maju ini. Iya, masih 1 detik ke bawah, Pak. 1 menit ke bawah. Sorry. 1 menit. Mungkin mau nak kembangkan juga, Pak. Siap. Saya kira bagus ya kalau kita ajak juga mahasiswa atau aktivitas yang lain untuk datang ke channel ini. Tolong, Pak, podcast promosikan dong, ini. Pak. Iya. Saya kira bagus untuk sesi diskusi seperti ini ya, sambil minum kopi, menikmati suasana kampus UIM yang sangat terpesona ini dengan suara-suara mobil yang lewat. Saya kira ini sangat bagus ya. Anginnya Spoi juga. Belum lagi kalau suasana malam dengan lampu-lampu taman UIN yang berwarna-warni. Ada yang mau dipromosikan, Pak? Kepada Iya, ini. silakan, Pak. Kalau Anda butuh tempat kampus yang menarik, dosen-dosennya muda-muda, Anda kaya prestasi dan religius ya. Karena kita kan di UIM ini basicnya memang NU ya. Ya, jadi kita tidak belajar cuma belajar tentang duniawi, tapi kita belajar juga tentang akhirat, bagaimana ilmu agama itu menuntun kita bisa sukses di dunia maupun di akhirat. Saya kira begitu. Jangan lupa kalau mau kuliah, bergabung di Universitas Islam Makassar, khususnya pendidikan teknologi informasi. Nanti penonton jangan lupa untuk lihat channel. Like and subscribe. Oke, like dan subscribe juga untuk channel saya agar disupport. Dan jangan lupa juga untuk melihat dan like subscribe untuk channel ini tadi apa, Pak? Raja Wali Edukasi. Raja Wali Edukasi. Untuk para penonton yang berminat, silakan bergabung dan join di channel YouTube-nya Raja Wali Edukasi. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panas. Nalasat ya? Wait. Dapat ada pause eh. Dapat kepencet kak. Mati. Masih berjalan sih? Iya.